Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa Ibu Bapa, saudara-saudara lewat renungan harian Toraja Selasa 20 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menikmati hari baru karunia-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Bilangan pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah, Tuanku, janganlah kiranya timpahkan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya.
dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, dari Bilangan pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16 diberikan satu kalimat pendek, jangan seperti Harun dan Miriam. Daami peulai Harun sola Miriam. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, pernahkah Anda merasa kecewa karena menyaksikan orang lain mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan keinginan hati Anda? Lalu apa sikap Anda ketika menyaksikan keadaan tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Musa memilih diam dan tidak membela diri. Namun Tuhan membela hambanya Musa. Tuhan telah memilih dan menetapkan Musa melampaui jabatan nabi, karena kepadanya Tuhan berbicara muka dengan muka. Namun perbuatan Miriam dan Harun seolah-olah menolak pilihan Allah atas Musa. Miriam dan Harun kecewa kepada Musa yang telah menikahi perempuan Kusi. Terlebih ketika mereka menyaksikan bagaimana Tuhan memilih dan mengurapi Musa untuk menjadi pemimpin atas Israel. Mereka iri hati, lalu menggata-gatai Musa dengan mengatakan, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Tuhan tahu apa yang terjadi, sehingga Ia memanggil Musa, Harun dan Miriam untuk masuk ke dalam kemah pertemuan. Karena telah menggata-gatai orang yang telah diurapi Tuhan, Miriam dan Harun kena kusta. Saudara-saudara, ini hal penting yang harus kita pahami bersama. Hargailah pemimpin yang diutus oleh Tuhan. Hargailah mereka dalam keadaannya sebagaimana adanya. Jangan seperti Miriam dan Harun, akhirnya kena hukuman. Tuhan memilih seseorang sesuai yang Allah inginkan. Karena itu, kita harus menghormati keputusan Allah dengan memberikan dukungan kepada setiap hambanya. Bukan keputusan manusia. Lebih dari itu, beri mereka semangat dan jangan justru menggata-gatai mereka dengan ucapan yang tidak memberi harapan. Kebanyakan manusia sukar mengakui pemimpin yang diutus oleh Tuhan, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Bagi orang beriman, tetaplah kita bersukacita menerima keputusan Tuhan, menerima pengutusan Tuhan. Apa yang menimpa Miriam dan Harun kiranya menjadi pelajaran dan peringatan keras
bagi kita bahwa jangan sekali-kali iri hati kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang telah dipilih dan diurapi Tuhan. Sekali lagi, berhentilah iri hati supaya kita hidup bahagia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena Engkau mengajar kami tidak berbuat seperti Harun dan Miriam. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, baik kepada pemerintah, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Tuntunlah kami, tolonglah kami untuk tetap berjalan pada kebenaran-kebenaran-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami, baik sebagai petani, pegawai, wira swasta, anak sekolah, anak yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami semua. Apapun yang kami kerjakan, kami usaha, kami pelihara, Tuhan berkati. Kami berdoa, kiranya hamba-hamba-Mu yang sakit disembuhkan, yang ada di dalam usia yang lansia, jangan ditinggalkan. Kami berdoa bagi pemerintah kami di seluruh negara tercinta ini. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberkatinya. Khusus yang ada di Tanah Toraja ini, dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati, kiranya Tuhan memberkati calon bupati dan wakil bupati, agar mereka tetap sehat kuat, dan para petugas KPU, Panwas, KPPS, dan PPS PPK Tuhan berkati. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapa, Saudara-saudara. Kiranya kita tetap tenang, kita tetap menjalin kerjasama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, atur jarak, hindari kerumunan. Tuhan menolong kita.